jaringan komunikasi komputer, kemudian jaringan sosial, itu seperti Facebook, kayak perkawanan ya, perkawanan di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Kemudian penempatan kamera CCTV, penentuan lokasi survei, dan lain-lain sebagainya. Itu beberapa aplikasi dari himpunan dominasi. Nah, bagaimanakah himpunan dominasi itu sendiri? Mari kita lihat untuk definisinya. Jadi, himpunan dominasi pada sebuah graf didefinisikan dengan, misalkan ada sebuah graf G, ya kan? Ada sebuah graf G dengan himpunan titik dan himpunan sisi. Dalam himpunan tersebut dapat himpunan S yang merupakan himpunan bagian. Himpunan S itu himpunan bagian dari himpunan VG. VG itu himpunan titik. Itu Mas Haikal, itu apa Mas? Suara apa Mas? Di-mute dulu. Baik, Bu. Jadi himpunan S itu adalah himpunan bagian dari himpunan titik dalam graf G. Jika setiap titik dari graf G setiap titik dari graf G didominasi oleh paling sedikit satu titik dalam S. Nanti saya jelaskan dengan contoh. Jadi yang jelas S itu merupakan himpunan bagian dari VG. VG itu himpunan titik dari graf G. Kemudian banyaknya kardinalitas atau banyaknya anggota himpunan yang kita kenal dengan istilah kardinalitas. Jadi kardinalitas itu banyaknya anggota dalam sebuah himpunan. Yang paling minimal di antara himpunan dominasi itu disebut bilangan dominasi. Jadi kita mencari minimum number atau minimum kardinalitas dari himpunan S. Syaratnya tadi, himpunan S itu harus mendominasi setiap titik, paling enggak satu titik di himpunan titik yang lain di G selain S. Jadi lambang dari himpunan dominasi yaitu gamma G yang disebut dengan himpunan dominasi minimum. Jadi kalau kita lihat, nah kalian mungkin akan lebih jelas ilustrasinya kalau dengan gambar. Perhatikan graf A, kemudian perhatikan juga graf B, graf C, dan graf D. Nah, graf A itu graf mula-mula, ya. Kemudian yang graf B, kita bisa menentukan titik-titik dominasi. Titik-titik dominasi yaitu istilah mendominasi ini bertetangga ya, bertetangga dengan titik lainnya. Jadi himpunan dominasi untuk gambar B, perhatikan, itu yang berwarna merah, yang dilingkari merah, yaitu R, Z, W, dan T. Ya, kita pilih. Jadi himpunan dominasi itu tidak unik atau tidak tunggal. Boleh berbagai macam, artinya penempatannya ini terserah. Ibarat kalian menaruh CCTV kan terserah kalian. Yang jelas CCTV itu bisa mencakup atau bisa melihat, mengcapture ruangan-ruangan yang ditargetkan, kan begitu. Jadi sama di sini, kita boleh menentukan himpunan dominasi terserah kita, asalkan bisa mendominasi. Mendominasi itu bertetangga dengan titik-titik lainnya, seluruhnya. Contoh, Z ini mendominasi Y. Mendominasi itu bertetangga ya. Z ini bertetangga dengan Y. Jadi Y itu, atau gampangannya gini, lihatlah titik-titik yang tidak ada warna merahnya. Semuanya. Katakanlah Y
itu bisa bertetangga dengan Z, atau artinya didominasi Z. X didominasi W, V didominasi R, kemudian S didominasi T, U juga didominasi T. Artinya, titik-titik yang tidak dilingkari merah itu semuanya didominasi oleh titik-titik yang berwarna merah. Itu adalah himpunan, jadi yang berwarna merah RZWT itu adalah himpunan, anggota himpunan dominasi. Jadi himpunan dominasinya anggotanya terdiri dari R, Z, W, dan T. Di mana RZWT itu mendominasi seluruh titik-titik yang lain selain himpunan dominasi tersebut. Yang kita cari adalah himpunan dengan anggota paling kecil. Ini kan 4 ya. Ini kan 4. Ini boleh Bu, ini termasuk himpunan dominasi. Iya, ini adalah himpunan dominasi. Apakah dia paling minimal? Belum tentu. Kita cek dulu posisi-posisi yang lain. Kita cek posisi C. Apakah seluruhnya terdominasi? Jadi begitu. Artinya kita menempatkan yang paling kecil dan juga harus mendominasi titik-titik lainnya. Katakanlah ditaruh di Z, ditaruh di T, ditaruh di W. Oke, kita cek semuanya. Z ini mendominasi Y. Kemudian W mendominasi X dan V. T mendominasi S dan U. Manakah yang belum didominasi? Manakah Yang R, Bu. yang R? Yang R belum, karena di sini dia tidak bertetangga dengan yang warna merah. Iya, memang ini yang lebih kecil. Oke, lebih kecil, tetapi syaratnya harus dipenuhi, yaitu bisa mendominasi titik-titik lainnya. Berarti yang C ini bukan, berarti TWZ bukan merupakan himpunan dominasi. Kita cari posisi yang lain, yaitu di D. Coba kita lihat D. Kita lihat D, kita tempatkan D. Y ini bisa mendominasi 3 titik sekaligus. Bisa Z, bisa R, bisa X. Kemudian P ini bisa mendominasi U dan bisa mendominasi W. Sudah, jadi U ini bisa ke T juga bisa ke V, terserah. S didominasi T. Maka seluruh titik yang lain ini yang tidak ada warna merahnya, itu semua terdominasi dan jumlahnya minimal. Kalau yang B tadi 4, ternyata 3 juga bisa. Nah, sekarang kita melihat apakah kalau 2 bisa gitu ya. Dicek dulu. Kalau memang 2 itu bisa, maka kita pilih 2. Kalau ternyata 2 itu nggak bisa, ya berarti ini yang paling kecil atau yang paling minimal itu adalah 3. Sampai sini ada yang ditanyakan. Ini mengenai himpunan dominasi. Silakan bertanya, apakah sudah paham? Atau sudah jelas? Ini himpunan dominasi. Jadi penjelasan barusan, penjelasan barusan ini sudah penjelasan di sini sudah saya jelaskan barusan. Apakah ada pertanyaan mengenai himpunan dominasi? Jadi kita mencari yang minimal. Kalau B-coloring kemarin kita mencari yang maksimal, nah sekarang kita mencari yang minimal. Banyaknya anggota himpunan paling kecil atau terkecil dengan syarat harus mendominasi titik-titik lainnya di dalam graf G. Itu syarat dari himpunan dominasi. Ini sudah ada beberapa graf yang sudah dicari himpunan dominasinya, yaitu cycle itu N/3,
Untuk part N/3 ini tanda siling. Siling itu pembulatan ke atas. Kalau floor itu pembulatan ke bawah. Berarti sikunya ada di bawah. Itu pembulatan ke bawah. Kemudian graf lengkap itu dominasinya cuma satu titiknya. Karena graf lengkap itu bertetangga dengan seluruh atau semua titik selain di graf G itu setiap titik bertetangga dengan titik-titik lain. Ayo tanya, kalau nggak bisa tanya. Ini contoh himpunan dominasi pada graf cycle, pada graf lengkap, cycle, graf lengkap, dan graf bipartit. Partisi itu bipartit bahasa Inggrisnya. Ada yang ditanyakan? Apakah sudah jelas, anak-anak? Silakan. Berarti saya lanjutkan ya. Atau kalian mungkin kalau mau eh Muis mau tanya tah? Bu, mau tanya apakah nanti ada kemungkinan di mana titiknya itu ada yang tidak bisa diwakili gitu, Bu? Atau apa ada yang nggak bisa didominasi, Bu? Ada yang nggak bisa? Harus ada, Mas. Jadi harus seluruh titik selain dominasi itu harus didominasi oleh himpunan dominasi. Jadi nggak ada yang tertinggal. Semuanya harus didominasi oleh himpunan dominasi titik-titiknya yang lain. Oke? Baik. Oke, Bu, baik, Bu. Jelas ya Muis ya? Atau yang lain ojo masuk Muis tok kayak sing ngrungokno iki, sing lainnya gak ngrungokno. Tanya juga kalau kurang paham. Jadi contoh cycle, coba kita lihat bersama cycle. Nanti saya tujuannya kan kalau cycle memang harus bisa eh, diperbesar sampai N begitu. Ini hanya contoh. X ini mendominasi Y dan W. Kemudian Z ini didominasi oleh U. V juga didominasi oleh U. Sudah selesai. Itu aja. Nah, coba lihat untuk graf lengkap. Graf lengkap itu yang gambar 7.3. Ya, itu kan semua titik, contoh X. X itu bertetangga dengan seluruh titik lainnya. Jadi X itu mendominasi W, mendominasi V, mendominasi U, mendominasi Y. Sehingga cukup satu saja titik dominasinya. Kemudian untuk graf pada gambar 7.4, dominasinya taruh sini sama sini. Jadi yang V itu mendominasi X, V juga mendominasi Z. Kemudian Y mendominasi U, Y mendominasi W. Jadi seluruh titik itu harus semuanya terdominasi. Tidak ada yang pasti harus ada, Muis. Jadi harus ada dan semuanya didominasi. Ini adalah batas bawah dominasi, yaitu banyaknya titik dibagi delta plus 1. Jadi kalian kalau mencari, itu banyaknya titik dibagi delta plus 1. Di mana delta itu adalah derajat terbesar ditambah 1. Ini apa? Pembulatan ke atas. Jadi banyaknya titik dibagi deltanya. Kita lihat deltanya. Delta plus 1. N per delta plus 1 dibulatkan ke atas. Itu adalah batas bawah atau nilai minimum dari sebarang graf. Tanya apa? Muis tanya apa? Itu kok bisa tahu, Bu, batas ke atas batas ke bawah? Ini sudah pernah diteliti Muis oleh Haines. Haines sudah pernah meneliti di referensi nomor 52, sehingga batas bawah dari sebuah graf
yaitu N, banyaknya titik N dibagi delta plus 1. Oh iya Bu, apa itu yang nentuin ceiling sama floor itu Bu. Tanda yang mana Bu yang membedakan? Kok bisa dibulatkan ke atas, dibulatkan ke bawah gitu? Oh, ini pembulatan ke atas, Mas. Jadi gini, Karena karena kalau misalkan ini kan merupakan jumlah titik. Jumlah titik apakah ada yang separuh? Kan nggak ada. Kita ya berbicara di diskrit. Diskrit itu bilangannya, ya jelas diskrit bukan kontinu ya. Berarti kalau diskrit itu kan bilangannya kalau mudahnya yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau seandainya di sini N, Mas, ya. N. Contoh cycle. Coba. Cycle titiknya 10, misalkan ya. Titiknya 10. Cycle itu deltanya berapa? deltanya 2 Bu. 2. 2 ditambah 1, 3. 3, 10 dibagi 3 berapa? 4. 3 koma kan, gitu kan? Iya, 3 tapi koma. dibulatkan ke atas ya Nah, Bu. dibulatkan ke atas karena ini merupakan number atau jumlah dari titik. Kan nggak mungkin 3 koma titik kan? Masa titiknya separuh kan nggak ada. Sehingga dibulatkan ke atas, maka himpunan dominasi pada graf cycle dengan 10 titik itu himpunan dominasinya adalah 4. Lega percaya dicoba sendiri-sendiri. Nggak mungkin 3, pasti ada yang tidak terdominasi. Cobaan Muiz. 10 titik dominasinya pasti 4. Yang lain juga nyoba ya, ojo Muiz tok ae sing aktif rek. 10 titik, coba kalian membuat cycle 10 titik. Dominasinya pasti 4. Pasti itu sudah, karena di sini batas bawah. Kalau 3 pasti kurang, ada yang tidak terdominasi. Paham? Dicoba dulu, setelah tahu dicoba baru tanya ke saya. Kalau memang kalian belum paham. Ayo silakan. Mau saya lanjutkan yang berjarak ini. Mau saya lanjutkan ke yang berjarak K. Iya, betul Bu, ada 4 Bu. Nah, ya kan betul ya Muis ya. Kayaknya Muis tok iki sing sekuliah iki ya. Coba yang lain juga anu ya, nyoba ya. Jangan anu ya, nanti pakai tugas meneh rek. Gak usah khawatir. Nah, sekarang saya lanjutkan yang berjarak. Yang berjarak. Bagaimanakah yang berjarak? Definisinya sama. Definisinya sama. Jadi kalau yang tadi, kalau kita kasih jarak K, itu mendominasinya sebesar jarak K. Contoh, bentar, contoh. Jadi begini, kalau yang gampangannya ya, kalau yang berjarak, tadi intinya itu semuanya sama-sama berjarak. Hanya kalau yang tadi itu bertetangga dengan jarak 1. Nah, kalau K-nya itu boleh diganti dengan angka 2, angka 3, dan seterusnya sampai K-nya maksimal adalah diameter. Jadi yang tadi saya jelaskan itu dengan jarak K sama dengan 1. Jadi mendominasinya itu cukup dengan
satu jarak satu bertetangga gitu saja. Nah sekarang berjarak, katakanlah kalau K-nya 2 berarti dia mendominasi sampai titik-titik dengan jarak 2. Artinya jaraknya itu kurang dari sama dengan 2 gitu maksudnya. Kita contohi. Ini langsung ya saya jelaskan dengan contoh. Graf pada gambar 7.7. Perhatikan. Ini cukup 1. Kenapa, Bu? Kalau yang tadi kan dengan jarak 1, artinya bertetangga dengan 1, V itu bisa mendominasi X dan juga mendominasi Z. Jadi, kalau dengan K-nya katakanlah 2 dengan jarak 2, itu maksimal mendominasi, maksimal ya, paling besar itu jarak 2. Contoh, V, ini mendominasi apaan V ini? Mendominasi Y, mendominasi X, mendominasi Z. Dan ternyata V itu mendominasi U kalau jarak 2. Mengapa? Karena dia berjarak 2 dari V. Lewat mana? Lewat X, ya kan? V itu kan bisa lewat X ke U. Jarak berapa? Jarak 2. Jadi kalau K-nya 2 atau berjarak 2, maka maksimal titik-titik berjarak 2 yang didominasi. Loh, X ini berjarak 1, Bu. Y ini juga berjarak 1 dari V. Z berjarak 1 dari V. Itu juga termasuk. Jadi dia menjangkau atau artinya kalau misalkan ini ada sebuah epicentrum ya. Jadi epicentrumnya di V, dia dapat mendominasi atau mengirimkan radar gitu ya. Kalau misalkan ini adalah sebuah radar, sinyalnya itu sampai jarak kedua. Jadi yang ke satu ini kan jarak 1, Bu, bukan jarak 2. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi dia mampu mendominasi, kalau K-nya sama dengan 2, dia mendominasi sampai jarak 2. Bagaimana, Bu, kalau jaraknya 3? Ya nggak mungkin, karena di sini diameternya 2. Jadi maksimal K itu adalah pada sebuah graf, itu diameter. Jadi K itu dimulai dari berapa? K itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai diameter. Kebetulan graf pada gambar 7.7, ini jaraknya atau diameternya 2. Maka bisa dikerjakan jarak 1 dan jarak 2. Jadi jarak 1 yang pertama tadi saya jelaskan, kemudian yang pakai jarak K. Jadi K itu termasuk 1 yang tadi, kemudian bisa 2, bisa 3, sampai diameter. Karena graf yang di bawah ini diameternya 2, berarti K-nya cukup dari 1 sampai 2. Ada yang ditanyakan? Coba saya lihat. Oh, enggak ada. Silakan bertanya. Silakan bertanya. Jadi ini jarak K. Jarak K. Artinya kalau jarak K mulai dari 1. 1 yang pertama kali tadi saya jelaskan. Kemudian jarak 2 itu pada maksimal 2 ya. Maksimal 2. Kemudian yang ketiga, kalau K-nya 3 berarti maksimal dia mendominasi 3, paling gede K-nya itu adalah diameter masing-masing graf. Contoh lagi, graf 7.8. Ini cukup di sini. Oke, kita lihat semuanya. Dia mendominasi di sini, di titik-titik ini. Ini pointer saya, kalian lihat. Jadi titik U itu mendominasi 3 titik di sini. Ini jarak 2 ya. Jarak 2. Jadi mendominasi di sini. Jarak 1 boleh, Bu, didominasi? Boleh. Jadi jarak 2 itu maksimal 2. 1 bukan berarti 1 nggak boleh. 1 tetap boleh. Jadi di sini 1. X juga mendominasi yang titik-titik di sebelah kiri. Sudah ya, selesai terdominasi. Bagaimana titik-titik yang lainnya, Bu? Yang titik-titik yang di Z bisa. Karena Z juga didominasi oleh U. Kemudian karena ini jarak 2, boleh berjarak naik ke atas. Nah, titik ini kan semuanya jarak 2.
Sehingga U ini ternyata bisa mendominasi titik-titik Z dan kawan-kawannya. U juga bisa mendominasi V dan kawan-kawannya yang di atas. Karena kawan-kawannya yang di atas atau di bawah ini itu berjarak 2 dari U. Artinya titik-titik yang berjarak 2 dari U itu juga didominasi. Masih ingat jarak kan panjang dari ini ya, apa namanya, banyaknya path ya, banyaknya path dari titik tersebut. Panjang atau banyak sisi dari path jarak 2. Kemudian X juga bisa mendominasi Y dan titik-titik kawannya. X bisa mendominasi W dan titik-titik kawannya. Karena semuanya itu berjarak 2. Oleh karena itu, himpunan dominasi pada gambar 7.8 cukuplah 2, yaitu anggotanya, himpunan dominasinya tetap 1 ya, anggotanya 2, yaitu X dan U. Itulah berjarak 2. Jarak 3, Bu. Apakah bisa jarak 3? Jarak 3 ya sampai sini. Untuk apa jarak 3? Cukup jarak 2 gitu. Jadi kita tentukan apakah sebenarnya jarak 3 boleh, Bu? Boleh kalau ini diperbesar. Kalau seandainya ini diperbesar, cycle-nya diperbanyak, maka jarak 3 juga berlaku. Tergantung dari diameter. Berapakah diameter? Jadi K itu mulai dari 1, 2, 3, sampai diameter mentok itu adalah diameter. Lebih dari itu, ya nggak bisa, percuma, akan balik lagi. Paham kira-kira? Silakan direnungkan dan bertanya kalau ada yang kurang jelas. Nih, ini ada latihan soal juga di sini. Nah, saya minta kalian mengerjakan latihan soal yang di sini ya. Mengerjakan besok kita bahas minggu depan. Ada yang ditanyakan? Jadi yang berjarak ini kan berjarak 2. Coba saya kasih gambar satu lagi ini. Berjarak 2. Coba kita lihat. X ini mendominasi samping kiri kanan jelas. Kemudian titik-titik yang lainnya bagaimana di atas-atas ini? Ya bisa, karena semuanya berjarak 2 dari X. Coba lihat, ini yang ini. Ini berjarak 2. Ini berjarak 2. Ini 1, 2, 1, 2. Semuanya 2. Sehingga di sini X bisa mendominasi titik-titik yang atas sini yang saya tunjuk dan juga yang bawah. Y juga. Ini juga di yang atas dan juga yang bawah. Kalau seandainya Z tidak ada, maka bolehkah Y ini mendominasi sampai ujung sini? Kita lihat jaraknya. 1, 2, 3. Oh, 3. Ya berarti nggak bisa. Maksimal itu jaraknya 2. Sehingga perlu ditambah lagi Z. Z ini mendominasi jarak 2. Kalau seandainya Y saja, ya nggak bisa. Takutnya kan nggak bisa di sini jaraknya 3 tadi kan. Ini kan ujung 3. 1, 2, 3. Sehingga kurang.
maka perlu ditambah lagi Z. Sehingga semua titik-titik yang berjarak 2 dari Z dapat didominasi. Terutama yang jarak 1 jelas bisa, maksimal 2. Intinya itu maksimal 2. Jarak 2 itu artinya maksimal berjarak 2 yang bisa didominasi. Bagaimana kalau jaraknya 3, Bu? Ya nggak bisa, nggak boleh. Kalau ada yang jarak 3 nggak mampu terdominasi, perlu ditambah perlu ditambah anggota himpunan dominasi. Ada yang ditanyakan? Bu, Silakan. mau tanya, Bu. Ya, ya Oh, Mas. Fatimah dulu. Gak apa, Bu. Fatimah dulu dah, Bu. Kenapa? Sudah, ini saya sudah selesai menjelaskan himpunan jarak K dan himpunan dominasi yang tadi yang biasa jarak 1. Silakan bertanya, semuanya yang nggak paham yang mana? Silakan. Ayo, yang tanya kok murung. Bu, izin bertanya. Ya, ya Mbak, yuk. Ini kan tadi dijelasin yang jarak 2. Berarti kalau pas misal kita dikasih soal nanti itu pakai yang jarak 2 atau yang jarak 1? Ya tergantung Mbak. Atau Pastikan nanti ada keterangannya, apakah dia jarak 2 ataukah jarak 1. Kan begitu. Coba lihat soal-soal di bawah di sini. Tentukan bilangan dominasi jarak K untuk K lebih dari sama dengan 3. Loh, kalau K-nya lebih dari sama dengan 3, berarti kamu kerjakan mulai dari K1, K2, K3. Ngerti maksudnya? Coba dari sisi nomor 2 itu aja. Dari nomor 2 itu tentukan bilangan dominasi jarak K. Dengan K-nya lebih dari sama dengan 3. Kalau dia bilang K sama dengan 3, berarti yang kamu cari hanya K atau berjarak 3. Tapi kalau K lebih dari sama dengan 3, maka ya harus dikerjakan semua. K sama dengan 1 dikerjakan, K sama dengan 2 dikerjakan, K sama dengan 3 dikerjakan. Sehingga itu tidak boleh dikerjakan sekaligus, ya. Jarak 1 dikerjakan, jarak 2 dikerjakan. Artinya hasil himpunannya itu tidak sama antara jarak 1, jarak 2, dan jarak 3. Gitu. Paham ya, Mbak? Jadi pasti ditentukan ini apakah saya minta jarak 2, ya berarti kalian mencari himpunan dominasi dengan jarak 2. Kalau bilang jarak 1, kalau nggak ada keterangan itu biasanya jarak 1. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi, Mbak Fatima? iya Bu, maaf izin tanya. Itu maksudnya dominasi jarak K itu maksudnya dia mendominasi sebanyak K atau sebanyak titik? Oh, tadi kamu nggak dengerin ya? Dengar. Cuman belum paham Bu. Berarti itu maksudnya K-nya itu lebih besar daripada 3 Bu. Lebih dari sama dengan 3. Bukan, sekarang kamu saya nggak anu soal dah ya. Nggak anu soal ya. Saya nggak anu soal ya. Oke, soal itu nanti saya sesuaikan. Saya minta kalian mencari jarak 2, kalian mencari jarak 3. Itu tergantung soal yang saya berikan. Sekarang yang jarak 1 dulu, paham apa tidak semuanya? Insya Allah paham Bu. Yang jarak 1 semuanya paham. Jadi kita harus menentukan himpunan dominasi. Menentukan itu tidak harus sama antara yang satu dengan yang lain. Bebas. Bebas artinya sama-sama mendapatkan himpunan dominasinya cuma 4. Tapi posisinya berbeda. Boleh. Yang kita tuju adalah minimalnya. Jumlah minimal himpunan kardinalitas himpunan dominasi. Kalau yang berjarak 1 itu mendominasi dengan tetangganya persis yang berjarak 1. Contoh di sini
Y itu kan mendominasi titik-titik di atasnya. Z mendominasi titik-titik di atasnya. Karena dia berjarak 1, coba lihat ini jarak 1, nanti yang bawah ada jarak 2. Kalau U ini tidak ada, oke, Z ini mendominasi U. Tetapi tidak bisa mendominasi titik-titik di atasnya U. Karena Z ini harus, yang di sini kan jarak 1 memang kan. Jadi kalau seandainya Y ini kamu hapus, U kamu hapus, ini dihapus, berarti kan Z hanya bisa mendominasi Y dan Z bisa mendominasi U. Tapi Z juga bisa mendominasi titik-titik di atasnya. Kemudian titik-titik di atasnya U ini tidak bisa didominasi karena dia berjarak 2. Yang diminta adalah jarak 1. Otomatis U ini perlu ditambahkan agar titik-titik di atasnya U itu terdominasi. Jadi jangan sampai ada titik-titik lainnya yang tidak didominasi. Pahamkah? Jadi jangan sampai ada titik-titik yang tertinggal yang tidak didominasi. Kemudian dengan gambar yang sama, ya kan ini gambarnya sama. Untuk jarak 2, otomatis yang terdominasi itu sampai jarak kedua. Sampai jarak kedua. Tadi yang saya katakan, Kak, misalkan ini adalah sinyal WiFi, misalkan ya, sinyal WiFi. Ini adalah rumah-rumah, misal, atau ruangan-ruangan. Titik itu ruangan. WiFi tersebut itu bisa sampai, sinyalnya itu sampai ke rumah atau ruangan dengan jarak 2. Berarti kan ruangan dengan jarak yang ketiga, ya jelas dia nggak nyampe sinyal WiFi-nya. Itu maksudnya, Mbak. Jadi U ini bisa, jadi kamu kalau misalkan U adalah WiFi, kemudian kamu duduk di sini, duduk di sini, duduk di sini, kan otomatis masih kena sinyal WiFi-nya masih nyambung. Tapi bagaimana dengan jarak 2? Ya masih nyambung, karena memang WiFi itu disetel dengan jarak maksimal 2. Katakanlah jarak ini menyatakan satuan kilo misalkan. WiFi sampai 2 kilo ya. Nah, misalkan ini sampai 2 kilo katakanlah. Berarti sampai 2 kilo dia masih ada sinyal kan gitu. Setelah lebih dari 2 kilo ya pasti nggak ada. Itu maksudnya. Sehingga jarak 1 Bu ya jelas. Coba kamu di sini masang WiFi-nya jaraknya sampai 2 kilo. Kamu berada pada jarak 1 kilo kan ya kena toh. Itu maksudnya. Itu sudah saya terangkan dengan contoh real. Jadi di U ini bisa mendominasi titik-titik di sini. Kemudian titik-titik di sini, di sekitarnya, di sini juga bisa. Karena masih berjarak 2 kilo tadi itu. Kalau ini seandainya ini WiFi. Paham, Mbak? Mbak Zahra, paham enggak? Oh, paham. Nah, itu jarak K. Kalau seandainya jarak 3, bisa? Ya bisa, jarak 3. Jadi jarak K itu diberikan kepada sebuah graf sampai sebesar diameternya. Sampai sebesar diameternya. Kalau seandainya dia diameternya itu cuman ada 2, terus kamu berikan jarak 3, ya gak iso. Percuma, akan balik ke jarak 1 nanti. Kalau diameternya 2, kamu disuruh nyari jarak 3, ya gak iso. Jadi maksimal nilai K itu adalah diameter. Seandainya graf ini diperbesar, misalkan K-nya sampai ada 10, misalkan di sini titik-titiknya cycle-nya itu sampai ada 10. Boleh, bisa jarak 3, bisa. Jarak 4 sampai sebesar K-nya. K itu sampai sebesar diameternya. Itu adalah K. Apa-apa yang setelah saya berikan, kemarin graf-graf yang sudah saya berikan, di situ kalian mencari
himpunan dominasi jarak K. Itu saya kasih tahu pasti. K-nya mulai dari 1. Katakanlah diameternya 5. Berarti kamu cari dengan jarak 1. Antar K itu hasilnya tidak sama. Karena jaraknya semakin besar, otomatis anggota himpunan dominasinya akan semakin sedikit. Ya, paham ya? Coba ada yang ditanyakan? Mbak Zara, sudah? Atau yang lainnya? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Coba lihat contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan bilangan dominasi dari graf multipartisi. Nah, ini harus lihat dulu grafnya kayak apa, kita gambar, kemudian baru kita cari himpunan dominasinya. Kalau nggak ada keterangan bahwa K-nya berapa, maka ini merupakan jarak 1. Oh ya, yang nomor 2, saya bentar, nomor 2. Oh, ini lebih dari ya. Tentukan bilangan dominasi jarak K untuk K lebih dari sama dengan 3. Oh, berarti K-nya itu mulai dari 3. 3, 4, dan seterusnya sampai. Nah, tentukan nilai K. Jadi kamu coba dulu. Kalau 3 himpunan dominasinya bagaimana? Kalau 4 himpunan dominasinya bagaimana? Sampai berapa K-nya hingga himpunan dominasinya sama dengan 1. Itu maksud dari soal ini. Jadi saya kasih tahu ya, maksimal K itu adalah diameter. Bisa dicek, kalau K-nya itu diameter, ya sudah selesai. Contoh graf path ya. Graf path itu kalau K sama dengan diameter, maka cukup 1 himpunan dominasinya di ujung. Karena dia akan ibaratkan kita menaruh sebuah wifi ya. Katakanlah ada 10 titik komputer. 10 titik. Pakai LAN ya, misalnya pakai kabel. Katakanlah wifi ini, katakanlah internet ini kalau pakai kabel mampu sampai jarak 10 gitu ya. Berarti sampai jarak 10 itu semuanya kena. Kalau ada 10 komputer jaraknya 10, otomatis 10 komputer itu semuanya masih kebagian internet. Selebihnya lebih dari jarak 10 juga iso, maksimal jaraknya 10. Itu gunanya jarak. Gunanya K itu tadi. Coba ada yang ditanyakan, nanti saya tes dengan masing-masing ini ya, masing-masing graf. Kalian juga harus mencari sama seperti setiap teori harus punya atau harus bisa untuk sembarang nilai dominasi. Jadi saya minta nanti mengerjakan dominasi dengan jarak berapa saja. Katakanlah nanti saya instruksinya jarak 3 atau jarak diameter atau jarak apa gitu. Nanti kalian juga harus mencari sampai jarak yang diminta. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan bertanya. Jarak 2 berarti mampu mendominasi sampai jarak 2. Yang jarak 1 Bu ya jelas, jarak 1 pasti terdominasi dong. Jarak 2 aja bisa. Jadi ibaratkan kalian itu seperti sinyal wifi itu. Sekilo untuk jarak wifi ini untuk jarak 2 kilo. Berarti sekilo juga kalian masih kebagian wifi kan. Malah lebih kencang wifi-nya kan begitu jarak. Jadi intinya begitu. Ilustrasi dengan kehidupan nyata itu seperti itu. Kalau ada wifi dengan jarak sampai jarak 2, artinya wifi itu bisa
masih bisa ditangkap dengan jarak 2 kilo misalkan. Jadi selebihnya dari 2 kilo maka tidak bisa atau tidak terdominasi. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti saya beri tugas sama seperti kemarin, tugas yang hari ini seharusnya dikumpulkan yang berkelompok, bisa dikumpulkan hari Senin, tidak apa-apa. Yang ini nanti saya beri, karena jarak 2 himpunan dominasi ini lebih mudah menurut saya. Saya kira saya berikan ini tugas yang terakhir saja. Nanti untuk materi dimensi metrik, saya perkenalkan saja, takutnya juga keluar di UAS. Saya berikan minggu depan saja karena ini sudah kalian kayaknya masih agak bingung. Silakan kalau yang bingung bertanya. Himpunan hari ini mengenai himpunan dominasi. Silakan, saya beri waktu beberapa menit untuk berpikir dan menanyakan kalau gak ngerti atau kurang paham. Saya beri waktu 5 menit. Saya beri kesempatan untuk bertanya.
Oke, apa ada yang ditanyakan mengenai himpunan dominasi untuk hari ini? Apa sudah paham semua? Oke, nanti akan saya beri tugas ya, tunggu di grup aja. Pasti saya beri waktu untuk mengerjakan semua tugas-tugas saya nggak buru-buru. Yang penting kalian bisa mengerjakan dengan baik. Soalnya di sini sama juga graf-grafnya untuk soal-soal ini ada operasi ITSCOM, kemudian eh, ada ini kan komprodak, ada graf-graf. Ini harus pakai graf memang, seperti yang kalian kerjakan selama ini. Sehingga di soal-soal yang Prof. Slamin berikan, kalian harus tahu grafnya. Harus tahu grafnya dulu, kemudian harus bisa menentukan himpunan dominasi. Apakah itu jarak 1, apakah jarak 2, jarak 3, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, himpunan dominasi itu apa namanya? Mulai dari jarak 1, jarak 2, jarak 3 sampai diameter. Berapakah diameternya? Tergantung graf yang digunakan. Kalau pakai cycle, itu diameternya adalah N/2 fungsi floor. Jadi diameter graf cycle itu N/2 fungsi floor. Kalau graf path, itu diameternya N-1. Kalau star, diameternya 2, begitu, dan seterusnya untuk graf-graf yang lain. Jadi kesimpulannya begitu ya. Bilangan dominasi dengan jarak K, K-nya mulai dari 1, 2, 3, sampai diameter. Nah, untuk tugasnya, untuk ini mungkin saya berikan tugas yang terakhir, setelah itu kalian belajar-belajar untuk apa namanya, untuk UAS ya. Tinggal satu aja materinya, mungkin saya terangkan minggu depan saja, karena ini sudah terlalu, mungkin kalian masih butuh untuk mikir ya. Nanti tak tambahin lagi sih bingung. Biarlah minggu depan saya terangkan untuk himpunan dimensi metrik. Himpunan dimensi metrik untuk minggu depan. Untuk tugas himpunan dominasi jarak K saya berikan, nanti saya umumkan di grup. Kalian lihat aja di grup, dan ini tugas terakhir dari saya. Yang pertama kemarin kan apa ya itu di coloring berkelompok, sebelumnya lokal ya, lokal anti magic. Yang ketiga adalah ini, mungkin ini individu juga karena mudah. Kalau mudah saya individu, kalau agak sulit baru nanti ini ya. Kalau agak sulit berkelompok. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu, saya mau tanya tentang nanti UASnya itu formatnya apa? Format soalnya kayak gimana itu, Bu? Nah, itu saya kurang tahu karena yang bikin biasanya Prof. Slamin satu untuk semuanya. Jadi kalau graf, kalau sampai N ya nggak cukup waktunya. Kalian kan mengerjakan juga berhari-hari kan? Sehingga mungkin nanti grafnya terbatas. Dicari himpunan dominasinya, dicari dimensi metriknya, atau dicari lokal anti-magicnya. Jadi PR-nya kalian baca-baca nanti setelah minggu depan, itu kan materi terakhir. Kalian bisa membaca seluruh materi yang kurang ngerti. Nanti saya PR-kan ya, saya beri kesempatan untuk belajar. Yang kurang ngerti kita bahas minggu setelahnya. Gitu ya. Baik, Oke. Bu. Itu ada yang tanya di kolom chat, Bu. Nomor 1, partisi itu gimana nomor 1? Jadi harus tahu grafnya, Muiz. Kalau partisi itu kalau bipartit itu di 2 partisi. Ya, artinya saya tak terangkan. H, M, N. Kamu kan bertanya
ada tulisan partisi HMN. HMN, HM,N. Ya, HM,N. Grafnya itu mirip, nah seperti ini. Berarti ini adalah dua partisi. Coba lihat, dua partisi. Ono loro. Jadi partisi itu artinya kita bagi ke dalam kelompok. Berarti ini kelompoknya ada dua. Bagaimana kalau M partisi, Bu? Ya berarti M-nya berapa? Katakanlah M-nya 3. Berarti ada 3 kelompok. Yang isinya N. Tadi kan H, M, N. M itu 3 kelompok. N itu adalah anggotanya. Jadi kalau ini namanya graf dua partisi H, ya, H ada berapa kelompok? Ada 2 kelompok, yaitu H 2,3. Setiap kelompok isinya 3 titik. Jadi contoh gambar 77 itu adalah graf partisi 2 partisi, berarti H 2,3. 3 itu adalah banyaknya titik dalam setiap kelompok. Ada berapa kelompok? Ada 2 kelompok. Ini kelompok kiri, kelompok kanan. Kalau 3 kelompok boleh, Bu? Boleh. Berapapun, sehingga sampai M kelompok. N itu adalah isinya setiap kelompok. Jadi gambarnya rada ruwet. Kalau ada 5 kelompok, ya berarti 5 ini. Dan dihubungkan semuanya. Setiap titik dalam satu kelompok di adjacent atau dihubungkan dengan seluruh titik lainnya dalam kelompok yang berbeda. Itu namanya partisi lengkap. Jadi partisi lengkap, setiap anggota dalam satu kelompok dihubungkan dengan semua titik-titik lainnya, tapi tidak dalam satu kelompok yang sama. Contohnya kan ini U dihubungkan dengan yang lainnya kan, V dihubungkan dengan lainnya, W dihubungkan dengan lainnya, tetapi tidak dengan kelompoknya sendiri. Itu namanya partisi lengkap. Ada 2 partisi, berarti M-nya 2, N-nya 3. Ini 3 ini merupakan anggota dari setiap kelompok. Ada pertanyaan lagi, Muiz? Silakan. Tidak ada, Bu. Itu tadi Haikal yang nanya, Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Mungkin saya salah lihat, soalnya yang tanya kamu tak ya. Oke. Sudah jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Jadi materi hari ini hanya himpunan dominasi. Tugasnya nanti saya share di grup. Saya share di grup, tunggu saja. Kalian mau sekarang mau praktikum, ya silakan. Jadi bisa kamu kerjakan nanti malam atau gimana. Nanti saya confirm semua tugasnya yang belum-belum saya beri kesempatan untuk nyusul dan memperbaiki. Boleh, boleh kalau saya boleh. Saya ini kemarin salah, Bu. Selama saya belum menilai, silahkan. Nanti kalau ada yang sudah terbit atau sudah selesai nilainya sudah saya upload sister, masih ada, Bu, ini ada perbaikan, Bu. Jangan ya. Sebelum ujian akhir, saya masih memperbolehkan kalian untuk memperbaiki tugas-tugasnya. Silahkan. Jadi kalau misalkan mau diperbaiki, ngadep ke saya, ini yang baru, Bu. Ini yang lama saya tarik, gitu ya. Jangan nanti nilai setelah selesai di sister sudah selesai, kamu emuk katanya memperbaiki nilai. Bu Ika, Bu Ika. Ya, Itu gimana cara mengetahui kalau nilainya kurang maksimal gitu, Bu? ya mungkin kamu hanya merasa dulu. Misalkan Tapi setelah saya harus jelaskan, pakai perasaan ya, Bu, ya? ya kalau perasaan udah benar ya wes. Tapi Kalau kadang perasaan itu salah gitu, Bu. Merasa ya benar nanti tapi insya Allah salah. saya ini ya, saya kan sudah saya jelaskan. Kalau kemarin juga saya beri fasilitas
untuk bertanya. Makanya kalau kalian masih merasa kurang jelas atau mau memperbaiki, silakan diskusi di tempat saya di luar jam kuliah pun saya nggak apa-apa, pokoknya di jam kerja. Dan kalian tahu juga ruangan saya di Sidas lantai 6. Boleh bertanya. Oke? Makanya saya kan beri waktu mengerjakan tugas sampai lama belum selesai. Belum Bu, silahkan kerjakan. Aku kurang apik piye rek. Wis tak suruh. Karena setiap anak di sini nggak sama kan. Apalagi yang berkelompok juga nggak sama. Jadi boleh kalian berdiskusi dengan temannya, boleh. Oh masih pakai chat GPT, iya lek ono, golek ono wis. Bakalan nggak ada, pasti nggak ada. Ya oke. Boleh bertanya, boleh. Kalau UAS ya memang bukan saya yang jaga. Kotat itu pasti. Nanti setelah materi terakhir minggu depan, saya beri kesempatan untuk belajar di slide-slide semuanya di seluruh MMP sendiri-sendiri, otomatis individu kalau belajar ya. Yang bagian kurang paham, kita list dalam grup WhatsApp. Setelah itu bisa kita bahas ulang untuk minggu depannya. Jadi akhirnya kalian siap untuk menghadapi UAS. Ya, gitu ya. Nanti untuk tugas yang dari saya terakhir ini, saya berikan secara individu, saya infokan lewat grup WhatsApp. Itu ya anak-anak ya. Oke, saya kira sudah cukup. Masih ada bertanya lagi? Silakan saya beri waktu 3 menit, 2 menit untuk bertanya. Perkuliahan ini hampir selesai, Juni tanggal 22 apa 23 ya, itu Juni. Kalau nggak 22, 23 Juni itu sudah perkuliahan terakhir. Saya kira waktu kita sangat banyak masih, materinya tinggal 1. Jadi kalian punya kesempatan terus untuk belajar dan memperbaiki tugas-tugas yang sudah ada di saya. Itu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya. Selamat belajar. Untuk materi dominasi ini paling mudah menurut saya. Saya paling senang di teori graf ini himpunan dominasi. Mikirnya nggak banyak. Jadi kita hanya bisa menentukan himpunan dominasi ini yang seminimal mungkin. Sudah itu aja. Sudah itu aja. Jadi saya paling senang di teori graf itu selama saya mempelajari graf teori. Yang paling mudah menurut saya adalah himpunan dominasi. Oke ya, sudah saya akhiri. Karena sudah sangat jelas menurut saya. Sekian, sampai ketemu minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.